kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah. Kali ini kami akan mewawancarai dan observasi langsung turun ke lapangan di Desa Margasari. Topik utama kami kali ini adalah dengan memprediksi kebutuhan hara pada tanah yang menggunakan bahan amelioran kapur. Kami akan berbincang dengan petani yaitu Pak Usman sebagai ketua kelompok kami untuk mengupas tuntas bagaimana mekanisme kapur dalam menaikkan pH tanah, tantangan aplikasinya, dan hasil nyata di lapangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bu Kanaya Ardiansa dengan akhir NPM 066. Halo, nama aku Rizka Garnia Putri dengan nomor NPM 058. Halo, perkenalkan saya Muhammad Fabiano Sabani Rizkusuda dengan akhir NPM 032. Halo, nama aku Winda Artika dengan nomor NPM 167. Halo, perkenalkan nama saya Maulidia Filianti dengan NPM 028. Perkenalkan, nama saya Luki Warma dengan akhir NPM 168. Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Syed dari Darajat dengan NPM 091. Izin kita dari Universitas Singapura Bahasa Karawang, Fakultas Pertanian. Sebelumnya izin, maaf kita ganggu waktunya. Kita dapat tugas buat ngewawancarain beberapa petani yang punya tanaman yang menggunakan pupuk kapur gitu ya Pak. Sebelumnya kita pengen tahu sih Pak, Bapak itu pakai pupuk kapur pada tanaman apa ya? Tanaman padi. Tanaman padi. Itu kira-kira tanaman padinya itu udah berapa lama yang Bapak tanam? Kita biasanya kalau misalnya pakai kapur sawah dolomit ya, kita dari awal setelah pengolahan pertama traktor pertama tuh baru kita tebar kapur. Pengolahan kedua ratain baru tandur, itu pengolahan pertama. Berarti itu kayak tanahnya digemurin habis itu dikasih kapur gitu ya Pak? Iya, digemuri dulu. Kira-kira itu rentang waktu sebelum Bapak tanam itu berapa lama ya Pak? Ya kurang lebih 15 hari lah. Berarti dikasih pupuk kapur 15 hari baru ditanam. Diolah pengolahan kedua baru dibikin leleran dulu baru tanam. Pengolahan keduanya itu diapain ya Pak kalau boleh tahu? Di traktor kedua, kan traktor pertama nih untuk pembedahan, namanya dibedah ya, dibedah dulu, diolah dulu, pengolahan pertama, tebar kapur, terus didiemin beberapa hari lah gitu ya, beberapa minggu, terus diolah pengolahan kedua, nah, bikin baru tandur. Kalau untuk sekarang tanaman padinya itu tadi Bapak nanam di bulan apa kalau boleh tahu? Sekarang usia tanaman saya udah mencapai 5 minggu lebih, berapa Pak? 40-an ya? Iya. Udah 40, udah mulai keluar malai. Kira-kira Bapak tuh tahu kenapa sih Bapak tuh kasih pupuk kapur itu gitu di tanah? Di sini mayoritas di sini pH-nya 5,5. Bahkan dicek juga waktu dulu pernah dicek juga ada di bawah 5. Sekarang kalau untuk menetralisir itu ditaburlah pupuk dolomit itu untuk menetralisir, untuk meningkatkan pH juga. Bapak tuh kayak mau ngasih pupuk kapur itu sebelumnya kayak ngelihat tanahnya tuh dari teksturnya atau emang gimana Bapak ngelihat tanahnya itu? Iya, emang sih pertama kita ngelihat tekstur ya, kelihatan lah kalau misalnya udah pH-nya udah menurun gitu. Kalau petani mah kalau misalnya udah menempel ini kuning-kuning, wah berarti pH kita udah menurun nih. Karena kan nempel ini kuku juga, kalau misalnya di sawah juga habis pulang dari sawah kuku pada kuning, terus ngelihat kita berjalan aja kayak udah nggak si lumpur itu udah nggak apa namanya sih, udah nggak lemes lagi diinjaknya gitu. Itu kedua. Terus ketiga kita hubungi penyuluh setempat PPL, Bu tolong dong cek pH tanah saya. Dicek kalau oh ternyata Pak Usman katanya udah menurun pH-nya ini, katanya mesti bla 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 bla, katanya mesti kapur dolomit atau ya lebih ini kadang-kadang suka dikasih puhai juga, pupuk hayati intensif itu gitu untuk menetralisir dan untuk meningkatkan pH tanah. Udah tahu itu kapur dolomitnya itu Bapak pakainya dosisnya seberapa banyak ya? Untuk per hektar biasanya
saya berapa karung ya, saya juga lupa sampai 10 karung kayaknya, 10 karung karena gimana itunya aja kan. Petak per petak itu kan enggak beda-beda Neng. Kalau misalnya ini petakan ini intensif ini untuk dikejar ini karena pH-nya udah turun banget, saya kejar di situ gitu. Jadi bisa ditebak sih, kadang-kadang ada ya untuk per hektar itu ya minimal itu 1 ton. Luas lahannya itu berapa ya Bapak? Saya punya untuk semuanya itu areanya nggak nyampe 2 hektar sih, 1,8 kalau nggak salah, 1,8. Berarti Bapak kasih pupuk kapur semua ya? Ya, Dilihat. ya dilihat kondisinya juga petak per petak Neng ya, kalau semua gitu. Kan itu kan kapur berat lah, Iya. berarti ongkos lah istilahnya gitu. Kapurnya itu gimana Pak? Kayak ditebar langsung apa dicampur ke air dulu apa gimana? Kalau misalnya untuk penebaran kapur dolomit kan itu kayak sejenis tepung ngebul, ya udah langsung aja. Langsung aja dipikul ke tengah langsung pok gitu aja. Nanti juga diolah kedua kan. Jadi penyebaran itu melalui traktor nanti untuk pemerataannya. Jadi dirata, langsung disebar terus baru diratainnya pakai si traktor. Ya kalau misalnya kasih untuk pengasihan pupuk itu kalau misalnya apa kapur intervalnya enggak setiap musim, enggak setiap musim. Bahkan saya juga cek ya, misalnya musim kering nih, saya kan musim sekarang dikasih nih kasih, nanti ada musim kering kemarau kan pada pecah tuh tanah tuh, kalau istilah Sundanya telaan, pas dibuka itu kapurnya masih putih-putih aja itu, berarti kuat itu untuk beberapa musim kalau kapur. Kalau nggak percaya, kalau itu musim kemarau nih, tanah udah pecah, kita gali, kita buka, oh kapur masih bergumpal gitu, masih kuat ya. pH di Karawang udah menurun, pH tanah itu udah misalnya udah di bawah 7 semua, kayaknya sih udah di bawah 7 semua. Rata-rata ya. Di rata-rata Neng. Jadi rentan dengan penyakit kalau misalnya itu karena asam-asaman itu, kalau tanah udah asam itu rentan dengan penyakit. Mudah dengan terserang, iya. Mau nanya ini, kan Bapak teh saya pertama kali tahu gitu, kalau misalkan pas pertama kali tahu bahwa tanah itu dikasih kapur, itu tuh dari Bapak pengalaman sendiri atau Bapak punya saran dari teman-teman Bapak yang juga petani? Itu kita itu gimana ya, kita sering-sering kumpul-kumpul begini, terus dari teman-teman petani, bahkan dari penyuluh, dari diskusi gila. Dan namanya petani kan hidup berdampingan terus seiring sejalan gitu ya. Tahunya dari mereka itu katanya, oh ini bisa pakai kapur bla 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 katanya. Ya udah kita cobain. Pas pengapuran itu di pagi, siang apa sore Pak bagusnya? Pengapuran Ya. bebas waktu sih. Bebas. Ya bebas waktu kalau kayak gitu mah, katanya kapur asal jangan angin kenceng aja, terbang dia ngebul kayak tepung. Berarti kalau misalkan panas nggak terlalu ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh banget sih. Cuman kalau misalnya itu apa, cuman kendalanya kalau misalnya angin. Pak, bentar mau nanya kan, tadi kan sebelum kan pengolahan pertama, terus habis itu kan pakai kapur ya, terus lanjut habis itu pengolahan kedua, selang berapa hari baru tandur. Terus habis itu kan pasti ada panen kayak gitu, habis panen nanti kan biasanya kalau di saya ya sawahnya tuh diistirahatin dulu, itu tuh nanti pas masuk mau tandur lagi tuh dikasih kapur lagi atau enggak, atau cukup pas awal aja gitu? Pas awal aja sih biasanya. Musim sekarang lah dikasih Neng. Musim depan nggak usah lah. Ya karena musim itu menurut ini saya ya, bukan penelitian ya, saya mau petani langsung praktek di lapangan. Pas gitu, kok ini kapur masih ada nih, kalau tanah pecah kan misalnya telaan lah gitu, dibuka teh, oh masih kelihatan putih-putihnya gitu. Nanti nggak langsung habis ya? Iya, nggak langsung habis, bertahannya lama kalau kapur, bertahannya lama. Paling nanti kalau pH-nya turun baru ditambah lagi. Iya, kalau pH turun ditambah lagi. Bapak suka ganti jenis kapurnya nggak, apa pakai jenis kapur yang itu aja?
dolomit. Iya. Iya, enggak pernah enggak juga. ganti. Kalau misalnya itu kan kita ngeri juga kalau misalnya bukan diperuntukkan untuk pertanian, kita ngeri. Tanya mungkin kalau ya Pak, karena kayaknya udah cukup mungkin selama ini pas Bapak kan udah pengalaman yang kasih pupuk kapur itu. Nah selama ini tuh pernah nggak sih Pak setelah Bapak kasih pupuk kapur itu misalkan gagal panen kah atau nanti tanamannya jadi gimana? Pernah nggak ngalamin ini? Kalau misalnya gagal panen itu saya setelah dikasih belum pernah lah. Alhamdulillah berkah saya belum pernah ya. Sekencang apapun ya paling ya setengah-setengah lah gitu udah pernah. Karena gagal panen bukan karena kendala kita habis dikasih kapur, tapi ada penyakit hama yang intensif banget serangannya, semacam ya gimana ya, tipis. Mungkin cukup segitu aja sih Pak pertanyaannya. Maaf kita ganggu waktunya. Kita di sini mungkin izin mau ngeliat tanamannya. Boleh, ayo. Kita bawa motor aja ke depan lah, kita parkir di belakangan aja gitu aja. Itu kan ada tapa merah. Terima kasih Bapak. Neng, saya juga fotoin Neng, saya juga buat kenangan saya pribadi. Setelah mengetahui bahwa lahannya mengalami keasaman tanah, Pak Usman melakukan pengapuran menggunakan kapur dolomit untuk menetralkan tanah yang masam. Pada masa pertumbuhan tanaman, Pak Usman menggunakan pupuk kimia, yaitu urea dan poska, untuk lahan seluas 1,8 hektar. Beliau menggunakan dosis 2 kuintal pupuk kimia yang diaplikasikan dengan cara ditabur langsung di lahan, berdasarkan pengalaman dan perkiraannya sendiri. Saat wawancara dan pengambilan sampel tanah untuk diuji, tanaman padi ini sudah berusia sekitar 50 hari. Kami melakukan perangkat uji tanah sawah atau PUTS karena sampel tanah kami basah. Kami melakukan uji pH, nitrogen, fosfor, dan kalium pada sampel tanah yang kami bawa. Hasil pH tanah Pak Usman kini sudah netral, berada di kisaran 6-7. Artinya, upaya pengapuran yang dilakukan menggunakan dolomit berhasil memperbaiki kondisi tanah yang sebelumnya masam. Hasil dari unsur hara makro yaitu NPK, di mana nitrogen atau N-nya sangat tinggi, kalium atau K-nya juga tinggi, namun fosfor atau P-nya itu rendah. Kandungan nitrogen yang sangat tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, terutama dari pupuk urea dan poska. Kelebihan nitrogen ini menyebabkan tanaman terlalu subur, dengan daun dan batang yang tumbuh lebat serta tinggi. Bahkan jaringan tanamannya menjadi lunak dan berair. Sementara itu, rendahnya kadar fosfor menjadi penyebab utama terhambatnya pembentukan malai dan pengisian bulir padi yang tidak sempurna, yang akhirnya dapat menurunkan hasil panen. Sedangkan kadar kalium yang tinggi justru menjadi nilai positif, karena kalium berperan penting dalam memperkuat batang tanaman dan mendukung pengisian bulir padi di fase generatif.